Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Bayangan-bayangan melesat keluar terus-menerus dari bangunan-bangunan di dalam istana kerajaan. Ada para master jiwa dan insinyur jiwa, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika mereka berada di luar, bagaimana mereka bisa menghadapi perubahan cuaca yang begitu mengerikan? Beberapa insinyur jiwa yang cerdas segera menyadari bahwa masalahnya mungkin ada di langit. Semua orang terbang ke udara untuk menyelidiki. Namun, mereka segera mendapat masalah begitu benar-benar terbang ke langit. Semakin jauh mereka terbang, badai salju semakin kuat. Dan angin kencang bertiup karena alat jiwa terbang mereka tak mampu lagi menopang mereka. Banyak insinyur jiwa tertiup angin kembali, dan jatuh menuju kematian mereka yang pasti dan menyedihkan. Tiga lelaki tua muncul di atap yang relatif tinggi di dalam istana kerajaan secara bersamaan. Salah satunya adalah titel Douluo jahat yang pernah ia lihat sebelumnya. Dua lelaki tua lainnya tampak jauh lebih normal, dan 9 cincin jiwa berkelap-kelip di tubuh masing-masing. Inilah tiga gelar Douluo. Huo Yuhao masih tersembunyi di sudut yang gelap dan remang-remang, tetapi dia bisa mengamati segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya dengan deteksi spiritual. Tidak diragukan lagi bahwa badai salju ini berasal dari Raja Beruang Es. Pelaksanaannya sangat mirip dengan yang terjadi di utara ekstrim. Raja Beruang Es diam-diam meninggalkan kota Heavendow sebelum mengikuti instruksi Huo Yuhao. Ia terbang ke langit dari tempat yang tak terjangkau oleh alat jiwa pengintai di atas kota Heavendow. Ia terbang lebih dari 4.000 meter ke angkasa, jauh lebih tinggi daripada jangkauan alat jiwa pengintai udara, sebelum terbang di atas istana kerajaan dan melemparkan badai salju ini ke tanah. Inilah kekuatan individu-individu papan atas. Raja Beruang Es memang belum seperti Ultimate Douluo, tetapi kekuatannya sebanding dengan Transcendent Douluo rank 96 atau rank 97. Lebih lanjut, meskipun kendalinya atas es dan salju tidak setingkat permaisuri es dan permaisuri salju, yang mampu mengendalikan Ultimate Ice, itu masih cukup untuk membuat badai saljunya mencapai suhu 100 derajat di bawah nol. Angka itu sangat menakutkan. Kekuatan badai salju menjadi jauh lebih lemah saat turun dari langit. Tetapi suhunya masih bisa mencapai 30 hingga 40 derajat di bawah nol saat menghantam tanah. Itu merupakan ancaman besar bagi orang biasa. Seorang guru jiwa jahat merendahkan suaranya dan bertanya, "Apa yang terjadi, Hal Master Jing?" Orang yang berdiri di tengah ketiga lelaki tua itu, secara mengejutkan, adalah seseorang yang sangat dikenal Huo Yuhao, Jing Hongchen, kepala aula-aula kebajikan agung. Jing Hongchen tidak berada di aula kebajikan agung saat ledakan dahsyat di kota Radiant. Ia bukan satu-satunya yang tidak hadir, karena kedua cucunya juga tidak ada di sana. Mereka terluka parah saat kompetisi akbar, sehingga mereka dirawat oleh tabib istana. Jing Hongchen melindungi mereka di sisi mereka, dan mengawasi mereka. Dengan demikian, mereka berhasil menghindari bencana. Jing Hongchen tetap di sini sebagai pemimpin kota Heavendow setelah mereka menaklukkan ibu kota kekaisaran jiwa surgawi. Su Tianran secara pribadi memberi perintah kepada Jing Hongchen untuk menjaga benteng di sini, memperlihatkan kepercayaan Su Tianran kepadanya. Perang dimulai agak tergesa-gesa. Dan aula kebajikan agung Kekaisaran Matahari Bulan masih dalam tahap pembangunan kembali. Kekaisaran Matahari Bulan harus menanggung beban berat dengan memulai perang ini. Dan meskipun mereka telah unggul berkat strategi pertempuran Juzi yang luar biasa,
jalur pasokan mereka semakin panjang seiring berjalannya waktu. Mereka membutuhkan prajurit untuk menjaga wilayah-wilayah yang telah mereka taklukkan dari kekaisaran jiwa surgawi. Sementara mereka harus melawan serangan-serangan kekaisaran jiwa surgawi yang tersebar di wilayah-wilayah taklukan mereka, serta melawan sekte-sekte penyendiri yang bersembunyi di balik kegelapan. Mereka menghabiskan banyak sumber daya dan pasukan setiap hari. Dan itulah alasan mengapa Kekaisaran Matahari Bulan telah menyalurkan dan memobilisasi sumber daya dan kekuatan sebanyak mungkin untuk berperang. Jing Hongchen adalah seorang insinyur jiwa kelas 9 yang setia kepada Su Tianran, dan tentu saja ia diberi tanggung jawab penting. Namun, Gereja Roh Kudus mulai menjadi semakin brutal di dalam Kekaisaran Matahari Bulan. Pemimpin tertinggi mereka telah meminta agar seorang guru jiwa dari Gereja Roh Kudus diberi posisi wakil pemimpin kota di kota besar manapun yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Para komandan senior Kekaisaran Matahari Bulan awalnya menyatakan penolakan keras mereka terhadap permintaan tersebut. Namun, Gereja Roh Kudus terlalu kuat. Terutama karena mereka memiliki dua Ultimate Douluo. Mereka sangat berguna untuk invasi Kekaisaran Matahari Bulan, sehingga Su Tianran tidak punya pilihan selain memenuhi tuntutan mereka. Ia tahu bahwa Gereja Roh Kudus agak terlalu besar untuk dikendalikan secara efisien, tetapi ia tidak punya pilihan lain, karena ia ingin memperluas wilayahnya. Strategi yang ada dalam hati Su Tianran sebenarnya sangat sederhana. Dia ingin terus menggunakan Gereja Roh Kudus untuk memperluas wilayah Kekaisaran Matahari Bulan, dan seiring berjalannya perang, kekuatan Gereja Roh Kudus niscaya akan terus-menerus dikeluarkan. Gereja Roh Kudus baru mencapai skala seperti sekarang ini setelah mengumpulkan kekuatan mereka selama ribuan tahun dalam kegelapan. Hal itu tidak tercapai dalam 1 atau 2 hari. Begitu mereka menderita terlalu banyak kematian dan kerugian, kekuatan mereka secara keseluruhan akan terus melemah. Seiring Kekaisaran Matahari Bulan menguasai lebih banyak wilayah, kekuatan mereka secara keseluruhan pun semakin kuat. Sementara keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari Bulan akan memiliki lebih banyak master jiwa dan insinyur jiwa untuk dikomandoi. Ketika saatnya tiba, Kekaisaran Matahari Bulan akan semakin kuat. Sementara Gereja Roh Kudus akan terus melemah, dan Su Tianran tidak akan takut Gereja Roh Kudus akan berbalik melawan mereka. Terlebih lagi, kedua Ultimate Douluo itu kuat. Tetapi usia mereka sudah lebih dari 200 tahun. Mereka sudah sangat dekat dengan batas kemampuan manusia, dan siapa yang tahu kapan keduanya akan meninggal karena usia tua? Yang benar-benar ditakuti Su Tianran adalah kedua Ultimate Douluo itu. Berkat Su Tianran yang mengakomodasi Gereja Roh Kudus di kota Dou Surga. Seorang gelar Douluo lain dari Gereja Roh Kudus juga hadir di sini bersama Jing Hongchen. Gelar tetua ini adalah Nightmare, dan ia adalah seorang master jiwa langka yang mahir dalam ilusi. Jiwa bela dirinya adalah iblis mimpi buruk, makhluk jiwa yang memiliki kemampuan bertarung yang sangat buruk, tetapi kemampuan ilusinya sangat kuat. Itulah sebabnya jiwa bela dirinya sangat langka. Nihmah Douluo belum melepaskan kekuatan aslinya saat Huo Yuhao menghadapinya hari itu. Baik master jiwa maupun warga biasa akan memasuki kondisi seperti mimpi ketika terkena serangan ilusinya. Jika itu terjadi, Nihmah Douluo dapat membunuh orang tersebut, dan bahkan mengendalikan mereka dalam pertempuran. Hasil akhirnya adalah orang yang dimasukkan ke dalam mimpi buruk akan mati. Sementara semua kebencian dan ketakutan setelah kematian itu sangat bermanfaat bagi kultivasi Nihmah Douluo. Nihmah Douluo bukanlah ancaman besar bagi para master jiwa papan atas.
Ilusi hampir tidak efektif melawan transenden Douluo, tetapi jika nikmah Douluo digunakan terhadap warga biasa atau prajurit, kehancuran yang ditimbulkannya bahkan bisa melampaui peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Oleh karena itu, statusnya di Gereja Roh Kudus relatif tinggi. Dan dia adalah salah satu dari sedikit yang ditahbiskan oleh Roh Kudus. Statusnya bahkan di atas seorang tetua. Saat Kekaisaran Matahari Bulan menyerang kota Dou Surga, Nikmah Douluo menggunakan ilusinya yang dahsyat untuk membingungkan banyak prajurit di tembok kota. Ia membuat mereka saling menyerang dan membunuh, yang menciptakan peluang luar biasa bagi Kekaisaran Matahari Bulan, dan ia tetap bertahan setelah kota itu hancur. Bicaralah, Hallmaster Jing. Wajah Nikmah Douluo menjadi gelap saat dia mendorong Jing Hongchen untuk berbicara. Jing Hongchen mengerutkan kening dan berkata, "Aku hanya bisa menyimpulkan bahwa ini bukan sesuatu yang diciptakan oleh alat jiwa. Ini pasti kemampuan seorang master jiwa. Dan orang ini pastilah seorang transenden Douluo yang bisa mendatangkan badai salju sebesar ini ke atas kita. Aku akan melihat ke langit. Aku serahkan tempat ini pada kalian berdua." "Tunggu." Nikmah Douluo buru-buru menghentikan Jing Hongchen. "Kepala Balai Jing, jika kau menemukan title Douluo dengan kekuatan spiritual yang luar biasa itu, kau harus memberitahuku. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menangkapnya, dan selama kami berhasil menangkapnya, aku akan melakukan apapun untukmu jika kau membutuhkanku di masa depan." Jing Hongchen meliriknya dan mengangguk, "Baiklah." Setelah itu, ia terbang ke langit. Angin kencang di tengah badai salju tidak cukup untuk menghalanginya, karena ia adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, dan hanya bisa memperlambat kecepatannya. Nikmah Douluo sangat marah setelah penyerangnya melarikan diri beberapa hari yang lalu, tetapi ia tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Namun, ia sangat gembira. Penyerangnya adalah seorang master jiwa bertipe spiritual, dan jika master jiwa seperti itu binasa dalam mimpi buruknya, maka dendam master jiwa itu akan sangat bermanfaat baginya. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao seharusnya adalah seorang titled Douluo bertipe spiritual. Ia sangat yakin bahwa mimpi buruk dan kemampuan ilusinya tidak cukup untuk membunuh seorang titled Douluo bertipe spiritual secara langsung. Namun, peluang keberhasilannya akan jauh lebih tinggi setelah melukai orang tersebut dengan parah, sementara kebencian yang ditimbulkan setelah membunuhnya akan tetap sama. Kematian orang tersebut bahkan dapat membantu kekuatan jiwanya, yang telah lama stagnan, kembali pulih. Nikmah Douluo berada di peringkat 91. Para master jiwa jahat mengalami kesulitan untuk berkembang setelah mencapai tahap kultivasi selanjutnya. Huo Yuhao telah mengamati Jing Hongchen dan dua orang lainnya melalui deteksi spiritual. Ia sama sekali tidak khawatir saat Jing Hongchen naik ke langit, karena kekuatan Raja Beruang Es bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Jing Hongchen dengan mudah. Pertempuran yang terjadi 5.000 meter di langit didasarkan pada kekuatan absolut, karena banyak alat jiwa akan melemah. Tentu saja, Jing Hongchen punya banyak cara untuk mempertahankan hidupnya sendiri, dan bayi kecil tidak akan bisa melakukan apapun padanya, meskipun Jing Hongchen tidak bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, bayi kecil telah menyelesaikan langkah pertama tugasnya. Ia seharusnya sudah mundur, dan ia mungkin tidak akan berbenturan dengan Jing Hongchen. Istana kerajaan masih berantakan saat ini. Keganasan badai salju bukanlah penyebab kekacauan ini, karena bagaimanapun juga, ini adalah istana kerajaan kekaisaran jiwa surgawi. Struktur di dalamnya kokoh, jauh lebih kuat daripada tenda-tenda kekaisaran matahari bulan di utara jauh.
Badai salju tidak akan terlalu membahayakan mereka jika mereka tetap di dalam kamar. Tentu saja. Itu juga karena badai salju ini datang dari ketinggian 5.000 meter di langit. Gelombang kekuatan jiwa seorang master jiwa jahat sangat berbeda dari master jiwa biasa, dan aura mereka pun berbeda. Menemukan master jiwa jahat tidaklah sulit. Huo Yuhao ingin menemukan seorang petapa jiwa jahat. Individu seperti itu akan dianggap relatif kuat dan memiliki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki. Jadi ia harus mengetahui beberapa rahasia. Memang, Huo Yuhao dengan cepat menemukan targetnya setelah kekuatan spiritualnya mencapai puncaknya. Di tengah kekacauan itu, beberapa master jiwa jahat berkumpul di sebuah ruangan sekitar 400 meter darinya. Ada satu orang yang jelas-jelas merupakan pemimpin kelompok. Dan yang lainnya semuanya memiliki kultivasi yang relatif lebih lemah. Individu ini adalah seorang petapa jiwa, dan ia memancarkan gelombang kekuatan jiwa berwarna abu-abu kebiruan yang melingkarinya. 5 master jiwa jahat lainnya semuanya memiliki 4 atau 5 cincin jiwa. Itu dia, mata Huo Yuhao menyipit saat dia segera bergerak. Ia menyelinap ke lokasi itu dalam sekejap, dan dengan cepat mendekat ke belakang master jiwa jahat itu. Matanya berkedip saat ia mendekat ke ruangan itu, dan mengirimkan satu serangan spiritual shock ke salah satu master jiwa jahat bercincin 4. Leluhur jiwa bercincin 4 itu mengerang tertahan saat ia perlahan jatuh ke tanah. Darah mengalir dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya, dan ia tampak tak sanggup bertahan. Siapa di sana? Sol Sage meraung saat dia berlari keluar ruangan dalam sekejap dan segera melihat Huo Yuhao, yang baru saja berbalik untuk melarikan diri. Musuh. Master jiwa jahat biasanya cukup sombong, meskipun salah satu dari mereka telah tewas. Huo Yuhao sengaja menciptakan citra yang menampilkan dirinya di mata master jiwa jahat ini sebagai petapa jiwa bercincin 7 dengan 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 3 hitam. Para ahli jiwa jahat selalu percaya bahwa mereka tak terkalahkan melawan orang lain yang setara. Sang ahli jiwa jahat menyadari bahwa musuhnya hanyalah seorang petapa jiwa. Dan ia pun mempercepat langkahnya untuk mengejar Huo Yuhao tanpa menguji kekuatan aslinya. Kedua titled Douluo segera menyadari keributan dari atap di kejauhan, tetapi mereka tetap diam. Alasannya sederhana, jumlah cincin jiwa yang ditampilkan Huo Yuhao. Cincin jiwa adalah representasi mutlak kekuatan seseorang bagi sebagian besar master jiwa. Musuh mereka hanyalah seorang Sol Sage. Dan sudah ada Sol Sage jahat yang mengejar, jadi kedua titled Douluo ini tidak perlu ikut campur sama sekali. Mereka harus memperhatikan gambaran besarnya dan melindungi diri dari individu-individu papan atas yang mungkin muncul. Huo Yuhao melarikan diri dengan sangat cepat. Semua alat jiwa pengintai terdampak parah oleh badai salju di langit. Dan mereka tidak dapat mengunci posisinya. Ia tidak diserang oleh alat jiwa karena mereka tidak dapat mengunci lokasinya. Nihmah Douluo tidak menyangka bahwa badai salju ganas di langit saat ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi Huo Yuhao untuk melarikan diri. Lebih jauh lagi, ia tidak menyangka bahwa badai salju sebesar itu hanya agar Huo Yuhao dapat menangkap seorang master jiwa jahat, alih-alih untuk penyergapan. Master jiwa jahat yang mengejar Huo Yuhao juga sangat cepat. 3 kepala kerangka yang memancarkan api hijau tua mengelilinginya, api mereka menyembur di belakangnya. Api-api itu terus meningkatkan kecepatannya, dan ia perlahan-lahan mendekati Huo Yuhao. Tempat kerajaan kekaisaran jiwa surgawi tidaklah kecil. Namun seorang petapa jiwa tidak akan membutuhkan waktu lama untuk meninggalkan tempatnya dengan kecepatan penuh.
Mungkin tampak bahwa Huo Yuhao menggunakan badai salju Raja Beruang Es untuk menipu seorang petapa jiwa agak berlebihan. Namun kenyataannya, Huo Yuhao akan membuang banyak waktu dan energi untuk mencari peluang jika itu tidak terjadi, dan rencananya saat ini jauh lebih cepat dan lebih mudah. Sambil melengkapi imitasinya saja sudah akan meningkatkan kemampuan silumannya secara signifikan. Dinding istana kerajaan berada di depannya. Dan Sol Sage yang mengejarnya berada sekitar 30 meter di belakangnya, dalam jangkauan sebagian besar keterampilan jiwa ofensif. Ada 2 baris dan total 8 pendorong jiwa kecil di punggung Huo Yuhao, yang aktif bersamaan dan langsung mendorong tubuhnya ke depan. Huo Yuhao bagaikan bola meriam saat ia tiba di tembok istana dalam sekejap mata. Master jiwa jahat di belakangnya hampir muntah darah. Ia merasa seolah-olah baru saja berada dalam jangkauan serangan musuhnya, dan hendak melepaskan kemampuan jiwa untuk menyerang ketika Huo Yuhao melesat dan lolos dari genggamannya. Perasaan itu sungguh tak tertahankan. Apa aku benar-benar seberuntung itu? Petapa jiwa yang jahat itu murka dan buru-buru mempercepat lajunya untuk mengejar. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali Huo Yuhao dengan deteksi spiritual, dan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Sebenarnya, dengan kemampuan Huo Yuhao, dia bisa menggunakan berbagai cara untuk menggoyahkan lawannya dalam hal kecepatan. Alasan dia menggunakan Soul Thruster adalah karena dia ingin menyembunyikan kekuatannya sebisa mungkin. Huo Yuhao melompat ke langit sambil mengetukkan kakinya pelan ke dinding istana, lalu melesat pergi. Ia tidak terbang ke langit, karena masih banyak alat jiwa pengintai udara di atasnya. Meskipun badai salju telah menghancurkan beberapa, masih ada beberapa yang tersisa. Huo Yuhao menemukan Raja Beruang Es dengan deteksi spiritual. Ia meminta Raja Beruang Es untuk meninggalkan kota terlebih dahulu dan menunggunya di luar. Huo Yuhao sudah merasakan bahwa Jing Hongchen sedang mencari jejak Raja Beruang Es di langit tinggi, jadi memanggil Raja Beruang Es untuk meminta bantuan akan menjadi kontraproduktif. Master jiwa jahat di belakangnya sedang mengejar. 3 kepala kerangka besar di sekelilingnya memancarkan cahaya hijau. Dan ia tampak mengerahkan seluruh kekuatannya saat ia menyerang Huo Yuhao dengan kecepatan yang luar biasa. Senyum dingin samar tersungging di mata Huo Yuhao. Sudah waktunya. Pengawasan dan pemantauan di luar istana kerajaan jauh berkurang, sementara badai salju telah menyelimuti istana kerajaan. Aku harus menjatuhkannya secepat mungkin. Master jiwa jahat itu semakin marah. Orang ini terlalu licin. Apa dia benar-benar berpikir bisa melepaskanku di kota Dou Surga? Meskipun dia tidak benar-benar tahu cara menggunakan alat jiwa. Dia sangat jelas tentang apa yang bisa dilakukan oleh alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Matahari Bulan. Dia yakin para insinyur jiwa akan segera mengejar Huo Yuhao untuk membantunya menangkap orang ini. Tapi orang seperti dia, yang begitu arogan dan mungkin bahkan bejat, tidak ingin orang lain ikut campur. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa Sol Sage yang berlari di depannya telah melambat, dan jarak di antara mereka pun tertutup dalam sekejap. Apakah dia lelah? Dia tidak bisa lagi melepaskan kekuatan jiwa secara eksplosif. Petapa jiwa jahat itu sangat gembira. Ia mengarahkan tangan kanannya ke arah Huo Yuhao. Dan terdengar lolongan tajam saat salah satu dari 3 kepala kerangka yang mengorbit di sekelilingnya melesat keluar dan melesat langsung ke arah Huo Yuhao. Jiwa bela diri petapa jiwa jahat ini sangat luar biasa. Ibunya telah meninggal dunia ketika ia lahir dari proses kelahiran yang sulit, dan mereka berada di alam liar. Ia tinggal di alam liar selama beberapa hari sebelum seseorang menyelamatkannya,
dan racun dari mayat ibunya mengalir ke dalam tubuhnya, mengubah jiwa bela dirinya secara drastis. Jiwa bela dirinya menjadi kepala kerangka setelah bermutasi. Lebih lanjut, ia berbeda dari master jiwa biasa. Jiwa bela dirinya master jiwa biasa akan berevolusi dan meningkat seiring bertambahnya kekuatan mereka, dan seiring master jiwa memperoleh tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Namun, jiwa bela dirinya sangat aneh, karena ia akan mendapatkan kepala kerangka baru dengan setiap cincin jiwa tambahan. Ia baru melepaskan 3 kepala kerangka sejauh ini. Dan ini baru sebagian dari kekuatan penuhnya.